Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam kajian talkshow mengupas berita yang viral dan hangat, dan tentunya kita akan membahas berdasarkan pandangan Islam atau perspektif Islam. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini topik yang akan kita bahas adalah hentikan bencana kelaparan di Gaza. Di mana kekejaman demi kekejaman entitas Yahudi di Gaza terus berlangsung tanpa henti. Mereka terus melakukan pembantaian terhadap warga Gaza. Mereka terus memporak-porandakan wilayah Gaza dengan kekuatan militer. Untuk itu akan kita bahas topik ini bersama Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Nah, dari pemaparan yang tadi itu ya Ustadz ya, sebagaimana terjadinya bencana kelaparan di Gaza belakangan ini terlihat di berbagai medsos tentunya. Nah, jadi bagaimana pandangan Ustadz tentang yang ada di Gaza saat ini? Kondisinya ya. Kondisi update lah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi dengan ini ya, Kifah Talkshow kita setelah ada beberapa minggu. Iya. Karena ada masalah-masalah teknis kita tidak bisa Update. tidak bisa kita buat syuting videonya gitu ya. Alhamdulillah hari kali ini kita bisa lagi lanjut. Tadi tema sudah disampaikan oleh host ya tentang masalah kelaparan di Gaza ya. Dan ini memang sesuatu yang kita kadang-kadang membuat kita tidak percaya ini bisa terjadi ya di zaman sekarang ini ya. Di zaman yang katanya zaman sekarang itu bukan lagi zaman seperti dulu yang tidak ada peradaban gitu kan. Nah, ini sudah peradabannya, mereka bilang peradaban yang tinggi, menjunjung hak manusia, tapi ternyata ada satu etnis atau bangsa ya yang kemudian itu terus menerus dibunuhi. Dan bahkan ini ada pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel ya, yang menyatakan bahwa mereka memang hendak menghabisi. Makanya dia upaya-upaya mereka itu adalah membuat warga Palestina itu ya, yang kita kenal itu, untuk tidak diberi makanan dan lain-lain ya, sehingga mereka binasa. Jadi ini kan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa itikat mereka itu bukan itikat perlawanan terhadap kelompok bersenjata ya, Hamas ya. Jadi itikat mereka itu itikat genosida ya, menghapuskan seluruh wilayah, seluruh orang-orang Palestina yang berada di wilayah Palestina sekarang ini ya. Dan ini terus mengerikan ya, bahkan kemudian ini sudah terlihat muncul dia malnutrisi ya, itu ya. Kalau kita bilang malnutrisi itu dia adalah kondisi di mana seseorang itu sebenarnya ada dua sisi. Ada malnutrisi itu ya kelebihan gizi, itu tetap mal. Nah, ada dia kekurangan gizi ya. Tapi untuk Gaza ini dia konteksnya itu kekurangan gizi ya. Di mana itu bisa kita lihat, tidak bisa kita bohongi kondisi itu ketika kita lihat kondisi masyarakat. Karena malnutrisi itu akan membuat orang-orang yang terkena malnutrisi itu dia akan tubuhnya akan semakin kurus ya.
Karena asupan-asupan yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak terpenuhi ya, tubuh kan menjadi kurus ya dan apa namanya lemah dan segala macamnya ya. Dan ini terjadi di sana ya. Kemudian dia ada dari World Food Program ya, dari PBB ya. Mereka mengatakan ini sudah disebut ini katastrof hunger ya. Jadi dia hunger itu kelaparan, katastrof itu bencana ya. Jadi bencana kelaparan udah ini. Mereka itu punya indikasi tentang ketahanan pangan di suatu wilayah. Mereka indikasinya 1 sampai 5. 1 itu bagus. 5 itu paling buruk. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 semakin dekat ke 5 berarti dia semakin buruk kondisi itu. Dan di Palestina itu mereka sudah menetapkan kondisinya 5 ya. Jadi udah sangat mengkhawatirkan kondisi di sana ya. Anak-anak, ribuan anak-anak di sana itu mereka itu sudah seharusnya mendapat penanganan sesegera mungkin. Kalau tidak akan berbahaya bagi jiwa mereka ya. Kondisinya ya. Nah, tapi kemudian ini tetap berlangsung ya, dan tidak cuma begitu saja mereka cuma kelaparan, mereka masih terancam oleh pembunuhan ya. Iya. Nah, kita lihat dia ada tren dari pasukan-pasukan Israel itu yang mereka itu kemudian menarget. Ya, jadi di mana ada diturunkan, umpamanya dari pesawat diturunkan bantuan makanan, ya mereka tahu di situ, mereka datang ke situ ya. Nah, melihat ketika sudah kerumunan di situ, mereka tembaki. Itu mengerikan sekali ya. Itu diketahui oleh dunia ya. Tidak ada yang kalau kita sekarang ini kan di masa teknologi dan internet yang sudah ini kan semua bisa terakses dalam waktu cepat ya. Tidak mungkin kita menutupi segala hal ya. Nah itu, jadi dia mulai dari Mei 2025 itu berapa bulan sampai sekarang itu masih kira-kira 3 bulan ya. Itu sudah lebih dari 1.000 orang yang terbunuh di saat mereka hendak mengambil dari ini makanan yang di ini ya, yang terbunuh ya, yang luka-luka ya lebih lagi besar ya, udah hampir 7.000 yang luka-luka ya. Dan ini kalau dibiarkan jelas ini nanti warga Palestina itu kan habis ya. Gimana ya? Nah, karena manusia itu dia batasan kemampuan manusia itu kalau tidak ada makanan itu kan dia sangat pendek itu kan. Nah, mungkin seminggu pun udah udah berat lah itu kan bagi seorang manusia seminggu tidak makan ya. Tidak makan makanan yang memadai itu kan. Nah, ada lagi yang disampaikan itu kadang-kadang mereka makan rumput itu kan, mereka makan yang lain-lain asal adalah masuk ke perut, tapi itu dia bukan makanan yang sehat gitu kan. Nah, justru membuat mereka itu akhirnya mendapatkan penyakit-penyakit dari situ ya. Itulah ya kondisi di Gaza sekarang ini. Dan kondisi ini adalah kondisi kalau dibilang mungkin di sejarah kehidupan manusia setelah manusia sudah mulai punya peradaban gitu kan. Iya. Kalau dulu belum ada peradaban ya mungkin lah gitu kan ya. Ini sudah mulai peradaban. Nah, taruhlah mungkin dia dalam 2000 tahun belakangan ini ya, taruhlah 2000 tahun belakangan ini. Ini adalah peristiwa kekejian, peristiwa yang tidak berperkemanusiaan yang paling besar yang terjadi kepada warga Palestina, terutama yang di Gaza ini ya. Inilah kondisi mereka sekarang yang sangat mengenaskan dan perlu segera mendapatkan bantuan ya, bantuan untuk mereka bisa terselamatkan. Itu gambaran dari ini. Namun ada juga memang dari beberapa video bahkan bantuan itu tidak sampai ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi kenapa kondisi yang seperti ini tidak ada berhentinya Ustaz? Iya. Ya itulah ya. Nah, jadi mereka itu tidak mendapat makanan itu bukan karena tidak ada makanan saja ya, tapi mereka dihalangi untuk mendapatkan makanan. Iya. Itu mengerikan sekali ya. Kalau mereka berada di satu tempat tidak ada makanan di situ, tapi tidak ada yang bisa menyuplai makanan ke mereka, itu mungkin masih oke lah, nggak bisa kita tolong kan. Ini sudah begitu banyak seperti kemarin ada aksi
besar-besaran Mars to Gaza itu kan. Nah, itu udah dari berbagai pihak, dari berbagai negara udah datang ke situ, tapi tetap satu-satunya jalur masuk itu tetap diblokir oleh Mesir, ya, di Rafah itu kan, tetap diblokir oleh Mesir. Dan ini kita lihat kalau saya umpamanya melihatnya ini dari sisi ini, ini sini kalau umpamanya kita melihat kenapa kenapa dunia mendiamkan ini, ya, padahal ini sesuatu yang keji, ya. Nah, seharusnya dunia, apalagi seperti Barat itu kan sangat memuja apa yang disebut human right, ya, hak-hak asasi manusia, ya. Nah, tetapi kenapa mereka tiba-tiba membisu dalam kondisi ini, ya? Ini saya lihat ini karena pertama itu karena mereka yang ada di sana itu Muslim. Coba kalau yang terjadi itu bukan kepada yang Muslim, ini pasti dunia ribut apa ya. Nah, jadi ini melihat bahwa di mata orang Barat itu kan tetap ada rasa permusuhan terhadap kaum Muslim itu, ya. Sehingga ketika yang kemudian yang teraniaya itu kaum Muslim, simpati itu nggak ada. Nah, karena itu mereka anggap bagian dari musuh gitu kan, bagi orang-orang yang mereka tidak sukai, ya, simpatinya nggak ada, ya. Dan itu ya yang terjadi dari dunia Baratnya itu, ya. Jadi kalau orang Barat itu memang kita ya apalah ya, bisa kita maklumi, ya, kalau mereka dari yang orang-orang kafir gitu kan, bisa maklumi lah kalau umpamanya sikap mereka mereka menutup mata terhadap permasalahan bencana kelaparan ini, ya. Tapi yang paling mengherankan kita adalah sikap justru dari negeri-negeri Muslim sendiri, ya. Nah, itu sama aja, ya kan? Sama aja dengan sikap-sikap dari Barat itu. Mereka itu justru, ya, kalau negara-negara Barat itu kan mereka masih jauh dari Palestina, ya. Justru yang mengelilingi Palestina itu adalah negara-negara Muslim gitu kan. Dan mereka itu tidak melakukan apapun untuk membantu, ya. Tidak ada apapun membantu, ya. Jadi seolah-olah mereka itu sudah pasrah gitu kan, sudah pasrah, ya. Dan ini, ya, merasa persoalan Gaza ini menjadi persoalan yang justru membebani mereka, ya. Jadi seakan-akan mereka itu ya udahlah, biar habislah orang Palestina di sana itu, biar cepat selesai itu, biar jangan kita dihujat-hujat para pemimpin di negeri-negeri Muslim ini gitu kan. Nah, sehingga mereka mendiamkan, ya. Itu bisa kita lihat umpamanya dia di ini, ya, berita yang terbaru kita lihat ada Presiden As-Sisi Mesir, ya, mendatangi ulama besar Al-Azhar, ya, untuk meminta agar ulama Al-Azhar itu menarik pernyataannya yang mengecam tindakan biadab Israel itu, ya. Ya, bayangkan gitu kan. Hanya dari ucapan saja pun sudah dilarang untuk kita ucapkan ucapan untuk membela saudara kita di Palestina oleh penguasa kita sendiri gitu kan. Dan itu mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Sementara ketika kemudian orang penguasa Barat itu datang umpamanya ke sana, ke wilayah-wilayah kaum Muslim, itu disambut gitu kan. Bahkan mereka belum lama ini waktu Trump berkunjung ke Timur Tengah, dia mendapatkan hibah, ya, bantuan lah. Mungkin bukan hibah, bantuan dari sini besar sekali, ya, miliaran dolar Amerika, ya, yang diberikan itu ke mereka itu, ya. Padahal itu dekatnya itu ada saudaranya yang dekat dengan dia itu $1 pun nggak ada keluar. Nah, inilah kondisinya, ya. Jadi kondisi ini kita melihat tentu tidak bisa muncul dengan begitu saja, ya. Tidak bisa muncul begitu saja. Pasti ada asbabnya, ya, penyebabnya. Jadi penyebab utamanya kalau kita melihat itu adalah karena negeri-negeri Muslim itu adalah negeri-negeri yang saat ini berada dalam posisi lemah di hadapan dengan kekuatan asing itu kan. Mereka lemah. Kelemahan mereka itu ya tadi itu karena mereka itu yang dulunya mereka itu sebenarnya menyatu dalam satu kepemimpinan,
sehingga mereka kuat dengan jumlah orang yang sangat banyak, jumlah wilayah besar, luas wilayah yang sangat luas dan lain-lain itu kan. Sekarang udah terpecah-pecah menjadi berbagai negara kecil ya. Dan dengan kecilnya negara itu maka kekuatan dia akan melemah jauh ya. Menjadi suatu kewajaran kalau yang lemah itu dia akan mencari sandaran kekuatan. Nah, sandaran kekuatan ya. Nah, itulah makanya kemudian negeri-negeri muslim mencari sandaran kekuatan ya. Nah, siapa yang kuat sekarang itu ya Barat terutama ya, Amerika, Inggris dan lain-lain itu yang kuat ya. Mereka mencari sandaran ke sana. Sandarannya itu bisa dia karena untuk mempertahankan kekuasaannya ya. Kalau ada dukungan dari Barat itu kepadanya sebagai penguasa, dia akan mungkin bisa bertahan ya. Bisa bertahan dia di kekuasaannya itu karena akan ada support dari Barat itu kan kepadanya ya. Kemudian keduanya untuk mencegah menghindari negerinya dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Barat kalau umpamanya dia mencoba berbeda pendapat dengan Barat gitu. Nah, dan kemudian ketiganya dia dari sisi dari sisi tekanan secara ekonomi ya, ekonomi. Bisa mereka nanti dengan upaya mereka akan mengganggu stabilitas ekonomi di suatu negara ya. Sehingga itulah karena mereka udah bersandar ke sana, ya mau tidak mau pihak yang memberikan sandaran kepada mereka itu akan memberi syarat ya. Nah, pihak yang memberikan sandaran itu akan memberi syarat. Nah, oke lah, tidak apa-apa, kami bantu kami ini, tapi tetap ada syarat-syaratnya. Tidak ada makan siang gratis. Nah, tidak ada makan siang gratis yang seperti sering didengar itu kan. Akhirnya disitulah kemudian para penguasa di negeri-negeri muslim itu akhirnya tidak bisa lagi merdeka, tidak bisa lagi melepaskan diri dari mengikuti kepentingan-kepentingan Barat tadi ya. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk sebenarnya ya, karena dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman ya ayyuhallazina amanu la tattakhiju bitonatan min dunikum ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan teman-teman kepercayaan kalian, menjadikan sebagai teman-teman kalian orang-orang yang bukan berasal dari kalian ya. Artinya kalau bukan berasal dari kita, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman berarti orang yang tidak beriman ya, orang-orang kafir ya. La yaklunakum hobala ya. Mereka itu tidak akan henti-hentinya mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Waddu ma anittum ya, dan mereka senang ya kalau ada kesulitan yang muncul ya pada kalian ya. Kemudian dia disebutkan qad badatil baqda'u min afwahim ya. Sudah sungguh sudah nyata itu kebencian mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka ya. Wama tufi suduruhum, dan kemudian apa-apa kemudian yang dalam hati mereka itu akbar ya, lebih besar ya, yang mereka sembunyikan dalam hati ya, lebih besar dari kebencian yang sudah keluar dari mulut-mulut mereka ya. Nah, itulah kondisi dari mereka ini ya, orang-orang kafir ini. Jadi kalau kita mengikuti mereka ya udah jelas gitu. Jelas itu akan membuat kita itu tidak peduli dengan nasib saudara-saudara kita lagi ya, karena mereka tidak menginginkan kita mengikut peduli itu ya. Nah, inilah gambarannya yang membuat itu terjadi ya. Mungkin itu dari ininya ya, kenapa ini bisa terus terjadi ya. Laisa minni, kata Rasulullah seperti itu ya, bukan golonganku, apalagi seperti yang dilakukan oleh Presiden Mesir tadi ya. Iya itu. Terus bagaimana kondisi ini bisa diselesaikan, Ustaz? Terutama ini untuk kaum muslim lah. Harusnya kaum muslim kan bersaudara gitu, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya kan gini, kalau kita melihat sebenarnya, kalau saya yakin ya, kalau kita sebagai individu kaum muslim, kita bersimpati dengan mereka ya, bersimpati kita mereka dan ingin menolong mereka ya. Permasalahannya kan kita tidak bisa menolong karena kita sudah sudah terhalang oleh batas-batas kenegaraan ya, nggak bisa kita menolong ya. Nah, jangankan kita menolong, kita hendak
bergerak pun di negara kita, itu kita sudah ditekan oleh penguasa kita. Dengan umpamanya apa namanya, kalau kita membuat penggalangan dana untuk ke sana, sudah akan bawa ini untuk teroris dan segala macam gitu kan, ya sudah ini. Sehingga kemudian dari sisi masyarakat, walaupun mereka hendak ingin menolong, mereka tidak punya jalur untuk menolongnya. Jadi walaupun kita umpamanya bisalah kita menolong, kemudian kita kirim ke sana, itu kadang masih terhambat di ini di pintu Rafah itu, tidak bisa masuk ya. Kalaupun ada yang bisa masuk, kita lihat di video itu, justru itu jatuh ke tangan militer Israel itu, yang mereka rusak semua yang sampai itu kan. Ya tidak ada yang sampai kepada masyarakat di Gaza, Palestina di Gaza itu ya. Itu dari sisi apanya ya, dari sisi individu kita ya, keinginan kita pasti ya. Nah, sehingga kemudian kalau di sini kita lihat yang masalah itu adalah dari sisi pemerintahan ya. Iya. Nah, dari sisi pemerintahan. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, pemerintahan itu adalah tadi ini kondisi kita sekarang, pemerintahan di negara-negara Muslim itu adalah pemerintahan yang lemah gitu kan. Karena mereka itu pemerintahan yang negara-negara yang cukup kecil, sehingga dia kekuatannya terbatas dan lain-lain ya. Maka kemudian selama kondisi ini masih tetap begini, ya kita tidak akan lihat perubahan. Tidak akan mungkin ada perubahan ya, ada perubahan. Bagaimana kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang lain, tapi kita mengharapkan ada perubahan, kan nggak mungkin ya. Kalau ada perubahan kan kita harus melakukan sesuatu yang lain gitu kan. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau dia akar masalahnya tadi kepada tadi ini lemahnya negara-negara itu ya, sehingga pemerintahnya itu akhirnya terpaksa tunduk kepada negara-negara barat itu, kafir barat itu, maka kemudian solusinya adalah solusi yang kita menyatukan kembali diri kita ya, kaum muslim menjadi suatu kaum yang kemudian dipimpin oleh satu kepemimpinan ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dan ini bukan bukan seruan yang tidak syar'i. Ya. Ya, ini seruan yang syar'i, ini berupa ajaran Islam dicontohkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan kemudian para khalifah-khalifah sesudahnya dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani, dan kemudian itu bisa kita lihat di masa mereka yang lebih dari 1000 tahun itu kondisi seperti ini tidak pernah dijumpai ya. Tidak ada saat kaum muslim itu yang kemudian mereka ada mendapatkan kejoliman yang tidak langsung mendapat bantuan dari kekhilafahan ya. Bahkan mereka itu kekhilafahan itu menjadi negara yang sangat luar biasa ya. Justru mereka itu menjadi negara yang paling adidaya di masanya, mengalahkan barat dan lain-lain di masanya itu ya. Jadi harus ke sana kita. Ya, harus ke sana. Dan ini bukan seruan yang mengada-ngada ya. Ini seruan yang syar'i ya, seruan yang punya dalil ya. Dalil kita adalah kita itu menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah ya, dan inilah yang dicontoh Rasulullah ya untuk menyatukan kaum muslim dalam maunya, dan ini diikuti oleh seluruhnya itu sahabat dan lain-lain. Nah, jadi kalau tetap kita merasa tetap di dalam diri kita kita tetap tidak mau tetap ada dalam diri kita itu perasaan tidak suka dengan seruan-seruan penegakan khilafah menyatukan seluruh umat ini, terus apa ya kan? Terus apa solusi yang kita bisa sampaikan ya? Berarti kalau tidak ada solusi yang kita sampaikan, kita bisa lakukan, tapi kemudian kita merasa kasihan terhadap penduduk Palestina itu, berarti itu rasa kasihan yang semu. Ya, semu ya. Nah, karena ada sebenarnya yang bisa mereka menyelamatkan mereka, justru kita nggak mau memakai itu kan. Terus gimana ya? Berarti kita juga sebenarnya sama dengan membiarkan mereka kan, membiarkan mereka terus dihabisi itu ya. Dengan tidak maunya kita untuk mendukung tadi ini seruan untuk menyatukan kaum muslim untuk menjadi satu kekuatan itu, berarti kita sama saja membiarkan mereka ya, karena tidak ada yang bisa kita lihat yang mampu untuk menyelamatkan mereka ya. Ya. Jadi
ini apa namanya? Ini sebenarnya seruan yang sudah sangat urgent ya. Karena kita tidak tahu, mungkin kalau ini terus dibiarkan, mungkin tidak sampai 1 tahun lagi sudah selesai mereka di sana kan habis ya. Jadi bagaimana pertanggungjawaban kita ketika itu sampai mereka suatu apa namanya suatu bangsa ya, suatu apa namanya satu etnis gitu, yang mereka itu Muslim, habis semuanya dibunuh di depan mata kita gitu tanpa kita bisa melakukan apapun. Hanya karena tadi itu, karena ada solusi itu, tapi kita tidak mau mengambilnya solusi itu. Dan kita tetap mengeraskan hati kita dengan apa namanya, dengan menganggap solusi yang satu ini adalah solusi yang tidak saya suka, gitu kan? Nah, padahal itu bukan solusi masalah suka tidak suka, itu dia solusi yang ada dalam ajaran Islam. Nah, jadi itu mungkin gambarannya ya. Jadi di sini kita harus ke sana kalau menurut saya untuk bisa menyelesaikan ini. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Semoga bermanfaat. Jadi memang solusi satu-satunya adalah jihad dan khilafah ya. Dan teruntuk individu kita tentunya harus terus menambah wawasan dan sakofah keislaman kita ya kan. Dan ketika kita terus menambah, tentunya solusi yang syar'i untuk masalah Gaza, saudara-saudara kita yang saat ini ya kan, tentu kita akan menemukan situ ada jihad dan khilafah. Karena penting kita saat ini untuk bersatu, umat Islam bersatu dan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.